anak-anak, selamat pagi menjelang siang. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungannya. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Pagi adalah waktu terbaik untuk belajar karena pikiran masih segar dan fokus. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk tumbuh dan mencapai impian. Nah, untuk hari ini, apa ada yang nggak masuk? Nah, di sini, siapa yang pernah mengirim pesan melalui aplikasi seperti WhatsApp dan email? Tentunya, kalian sudah pernah dong. Bagaimana rasanya berkomunikasi secara instan seperti itu? Tentu lebih efisien karena kita dapat langsung menerima balasan dari pesan yang kita tuju. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar berkomunikasi dan perkembangan teknologi komunikasi. Setelah belajar, kalian diharapkan tahu bagaimana cara berkomunikasi berkembang dan dampaknya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Ini kita akan masuk ke dalam mata pelajaran Teknologi Komunikasi KD 3.1, yaitu memahami konsep dasar komunikasi dan teknologi komunikasi. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu memahami konsep dasar komunikasi. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan berbagai bentuk teknologi komunikasi. Dan yang selanjutnya, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen-komponen dalam teknologi komunikasi. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menghubungkan teknologi komunikasi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, konsep dasar dari komunikasi itu sendiri yaitu komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Dan selanjutnya ada elemen penting dalam komunikasi. Elemen dalam komunikasi terdapat 5. Yang pertama ada pengirim atau sender, selanjutnya ada pesan atau message, dan selanjutnya ada penerima atau receiver, selanjutnya ada media, dan yang terakhir ada umpan balik atau feedback. Dan selanjutnya ada kategori komunikasi. Komunikasi terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada komunikasi verbal, komunikasi non-verbal, dan komunikasi visual. Selanjutnya ada ciri-ciri komunikasi yang efektif. Jadi apa sih sebenarnya ciri-ciri komunikasi yang efektif itu? Apakah kalian selama ini sudah menggunakan komunikasi secara efektif atau belum? Jadi, komunikasi yang efektif itu terdapat pesan yang jelas dan mudah dipahami. Jadi, pesan tersebut langsung pada intinya, tidak berbelit-belit. Selanjutnya ada saluran komunikasi yang tepat seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, atau yang lain-lainnya. Selanjutnya ada keterlibatan umpan balik, dan selanjutnya ada menyesuaikan pesan dengan audiens. Nah, di sini juga ada teknologi komunikasi itu merujuk pada alat, perangkat, dan sistem yang digunakan untuk mengirim, menerima, dan memproses informasi dalam bentuk digital maupun analog. Perkembangan teknologi komunikasi telah mengalami kemajuan pesat sejak ditemukannya telegraf hingga era internet sekarang ini. Nah, selanjutnya ada perkembangan teknologi komunikasi. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, yaitu ada telegraf, lanjut ke televisi, lalu ke telepon, internet, radio, dan sekarang kita banyak menggunakan smartphone. Dan selanjutnya ada komponen dalam teknologi komunikasi. Komponen dalam teknologi komunikasi terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama ada hardware, software, jaringan, dan protokol.
Teknologi komunikasi juga terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif teknologi komunikasi yaitu mempermudah komunikasi jarak jauh. Selanjutnya ada meningkatkan akses terhadap informasi. Selanjutnya ada mendukung kegiatan bisnis dan ekonomi. Selanjutnya ada memungkinkan kolaborasi dan interaksi tanpa batas geografis. Dan dampak negatif teknologi komunikasi yaitu penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoax. Selanjutnya ada kecanduan media sosial dan teknologi. Selanjutnya ada berkurangnya interaksi sosial secara langsung. Dan yang terakhir ada resiko privasi dan keamanan data. Nah, sampai di sini Ibu harap kalian dapat memahami materi-materi yang disampaikan. Nah, jadi untuk kesimpulan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi yaitu komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima melalui berbagai media yang dapat bersifat verbal, non-verbal, atau visual. Agar efektif, pesan harus jelas, saluran tepat, dan melibatkan umpan balik. Teknologi komunikasi telah berkembang dari telegraf hingga internet dan smartphone, memungkinkan komunikasi jarak jauh dan global. Komponen penting teknologi ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan protokol yang mengatur pertukaran data. Teknologi komunikasi memberikan dampak positif seperti kemudahan komunikasi, akses informasi, dan kolaborasi lintas batas, tetapi juga membawa risiko seperti penyebaran hoaks, kecanduan teknologi, dan ancaman terhadap privasi kita. Jadi kalian semua harus bijak dalam komunikasi teknologi. Nah, jadi gitu anak-anak materi kita hari ini. Jadi, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi memberikan banyak keuntungan seperti akses informasi yang cepat, komunikasi yang lebih efisien, kemudahan kolaborasi, dan peningkatkan produktivitas, aksesibilitas yang lebih luas, serta keamanan data yang lebih baik. Teknologi ini menjadi kunci penting dalam mendukung aktivitas pribadi maupun profesional di era digital yang serba cepat saat ini. Nah, sebelum mengakhiri kelas kita pada hari ini, Ibu ada sedikit tugas untuk kalian, yaitu kalian diberikan tugas untuk mendalami lebih dalam tentang teknologi komunikasi. Jika tugasnya sudah bisa dipahami, terima kasih sudah berpartisipasi pada kelas hari ini. Untuk pekan depan, kita akan mempelajari materi 3.2. Untuk mengakhiri kelas kita pada hari ini, kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.